membuat kami hari ini tidak gampang menyerah Tuhan. Karena masih ada Engkau. Apapun yang kami hadapi, buat kami tidak menyerah. Karena kami tahu yang memegang masa depan kami adalah Engkau. Engkaulah yang mengetahui sebelum dan sesudah daripada semua kejadian dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, buat kami percaya penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Saudara, pada sore hari ini kita belajar tentang ketaatan total. Ya. Kalau saudara mengatakan masih ada Tuhan, masih ada harapan, itu bisa terjadi kalau saudara menyerah total. Percaya penuh bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kalian. Ya, terhidup saya dan hidup saudara. Untuk itu diperlukan yang dinamakan penyerahan dan ketaatan total. Saudara, ketaatan total itu tidak mudah. Tetapi bagaimana caranya kita menghadapi saat ini? Kita tahu bahwa persoalan demi persoalan terjadi saat-saat ini. Musibah terjadi di mana-mana saat ini. Banjir mulai terjadi di mana-mana. Nah, ini mau tidak mau kita akan mengalami, itu dibutuhkan namanya penyerahan total. Yaitu ketaatan yang total. Tanpa penyerahan dan ketaatan total, kita tidak mungkin bisa menghadapi akan segala sesuatu. Karena gampang putus asa. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita harus belajar untuk masuk di dalam ketaatan total. Saudara, ketaatan itu dalam bahasa Inggrisnya kita tahu yaitu obedience. Ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani dinamakan sema. Sema itu adalah sesuatu ketaatan yang keluar dari hati, bukan sekedar kata-kata. Ya. Gampang kita mengatakan taat itu mudah. Tetapi yang dinamakan dengan sema itu ketaatan dibalasi dengan kesadaran yang dalam dari dalam hidup kita masing-masing. Nah, ya, bagaimana kita bisa masuk di dalam ketaatan? Ya. Ketaatan itu bisa kita hadapi, kita akan jalankan. Itu tolong yang Roma 8 ayat 5 tidak ada di dalam PPT, tapi tolong ditayangkan Roma 8 ayat yang kelima. Ya. Roma 8 ayat 5, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tolong diulangi ayat yang kelima. Ya. Jadi untuk bisa mempunyai ketaatan total atau penyerahan total, itu dibutuhkan saudara dan saya menjadi manusia roh. Tanpa saudara dan saya tidak menjadi manusia roh, tidak mungkin saudara bisa taat. Karena ketaatan itu tidaklah hal yang mudah. Jadi kita harus menjadi manusia roh. Dikatakan apa yang dimaksudkan dengan manusia roh? Sebab saya dan saudara yang hidup kalau menurut daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi saudara dan saya yang hidup menurut roh, manusia roh adalah manusia yang hidup menurut roh Tuhan. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa sih hal-hal yang dari roh dan hal-hal yang dari daging?
Saya tidak terangkan karena saudara sudah mengerti apa perbuatan daging dan apa yang dinamakan taat di dalam roh. Ya. Jadi kita tahu bahwa apa yang dikatakan dengan manusia roh, kita hidup di dalam roh, membuat perbuatan daging kita tidak kita genapkan, membuat saudara dan saya bisa menjadi seorang anak Tuhan yang taat kepada pimpinan Tuhan secara total, ketaatan secara total. Saudara, ada beberapa poin yang kita pelajari pada sore hari ini tentang ciri-ciri, ya, poin-poin apa yang dinamakan ketaatan total. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan sema adalah mematuhi apa yang dituntut oleh roh. Mematuhi apa yang dituntut. Saya akan memberikan satu gambaran, ya, bagaimana namanya kalau kita bisa mematuhi apa yang diperintahkan, yang dituntut oleh Tuhan, kita bisa mematuhi kalau saudara hidup di dalam roh. Selama kita hidup di dalam daging, kita tidak mungkin akan bisa mematuhi apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Yang dimaksud dengan mematuhi apa yang dituntut adalah jikalau saudara dan saya apa yang diperintahkan Tuhan itu saudara ikuti. Kita lihat daripada apa yang dialami oleh Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dikatakan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, itu tidak mudah. Kalau orang yang sudah mapan, orang yang sudah benar-benar hidupnya enak, sudah settle dikatakan, sudah nyaman, terus disuruh pindah. Itu tidak sekedar kata-kata untuk kita katakan, ya Tuhan aku mau. Kalau Abraham ini mau karena dia punya yang dinamakan ketaatan total. Mematuhi apa yang Tuhan tuntut dalam hidup Abraham. Kalau saudara mau belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang mau mempunyai ketaatan total, yang Tuhan katakan adalah mematuhi apa yang Tuhan tuntut. Saudara, saya ingin menyaksikan akan hidup saya. Saya katakan, apabila saya tidak mematuhi apa yang Tuhan tuntut, dengan mematikan semua kehendak tubuh, kehendak daging, dan mengikuti hidup di dalam roh, saya mau katakan di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan, saya tidak mungkin bisa seperti sekarang. Mungkin hidup saya tidak karu-karuan, mungkin hidup saya tidak tahu bagaimana ujungnya. Saudara, saya mau ceritakan ya, bahwa untuk hidup di dalam roh dan mengatakan mematuhi apa yang dituntut, ya, itu benar-benar tidak usah, dan kita tidak akan mengatakan Tuhan ini kepengenanku, tidak ada. Kepengenan diri kita harus dimatikan, ya. Tidak pakai perhitungan yang lain. Saudara, saya mau ceritakan bahwa saya itu hidup sudah enak di Bandung, saudara. Saya 11 tahun tinggal di Bandung sejak mahasiswa. Begitu saya lulus SMA, saya tinggal di Bandung. Sesudah itu saya sekolah di Bandung. Sampai saya selesai dengan sarjana 2 di Bandung. Hidupnya sudah sangat settle, hidupnya sudah sangat enak. Tapi tiba-tiba pada saat saya mau menikah, Tuhan ngomong, nak kamu harus pindah ke Cirebon. Sedangkan pada saat itu
masih pacaran, saya itu ngomong sama calon suami saya, lebih baik hidup tuh di kota besar daripada hidup di kota kecil. Karena Cirebon dulu nggak seperti ini, saudara, masih serba, ya masih sepi lah dapat dikatakan. Tapi saya belum pernah ke Cirebon. Ya. Sekalipun punya pacar di Cirebon, saya tidak pernah ke Cirebon, dan cuman kalau ke Cirebon tuh cuma sejalan dari Semarang mau ke Bandung lewat Cirebon. Tapi sama sekali tidak pernah saya khusus main ke kota Cirebon. Tapi saya tahu persis bahwa kota Cirebon adalah kota lebih kecil daripada kota Bandung. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup saya seringkali ngomong enak, orang tuh enak di kota besar daripada kota kecil. Agak sedikit mempengaruhi ya, supaya nanti bakalnya kalau kita menikah tinggal di Bandung. Tapi pada saat Tuhan katakan, nak, kamu harus pindah ke Cirebon. Kamu harus mengikuti suami untuk pindah ke Cirebon. Saya diam. Ya. Memang kamu tidak tahu apa yang menjadi rencanaku atas hidupmu. Tapi nanti kamu tahu. Kamu belajar untuk taat dan setia untuk mengikuti apa yang aku mau. Saudara, saat saya mendapatkan akan firman itu ada pertentangan dalam hidup saya antara daging dan roh. Otomatis bertentangan. Sebab saya berpikir secara untung ruginya di dalam balance neraca. Ini balance neraca ya. Antara untung dan rugi kan. Kalau neraca itu kan ada untung ruginya. Nah, saya bandingkan antara Cirebon dan Bandung. Jomplang saudara. Yang pertama, saya belum pernah tinggal di sana. Di Bandung saya sudah 11 tahun di Bandung. Sudah kalah kan, Cirebonnya udah kalah. Yang kedua, saya mulai berpikir, saya di sini sudah enak, teman banyak, ya. Di Cirebon tidak punya teman. Di Bandung ada saudara, di Cirebon tidak ada saudara, kecuali nanti menjadi saudara setelah menikah, yaitu saudara suami saya. Selanjutnya saya berpikir, ya, saya di Cirebon gak punya pelayanan. Di Bandung sudah ada persekutuan dan saya pimpinan dari persekutuan. Ya. Sudah melayani, enak, teman banyak, gereja di mana saya berjemaat saya bisa bertumbuh. Semuanya itu jomplang semuanya saudara. Dan yang terakhir, Bandung kotanya dingin, Cirebon kotanya panas. Ya. Jadi di antara semua balance ini saya tahu persis, tidak ada sedikit pun misalnya 3-1, 4-1, 5-1, enggak. 4-0, 5-0. Jadi sama sekali tidak bisa dipertahankan untuk saya memilih kota Cirebon. Saudara, mematuhi apa yang dituntut itu yang dinamakan poin pertama dari ketaatan total. Saya belajar untuk benar-benar mematikan kehendak tubuh saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau nurut Engkau. Aku mau nurut Engkau. Hampir setiap pagi pada saat saya berdoa, saya katakan, Tuhan, aku mau nurut Engkau. Sekalipun dagingku ini gak bisa untuk menerima. Tapi aku mau nurut Engkau. Terus saya perkatakan, saudara, itu tidak hal yang mudah. Tapi saya belajar, Tuhan, aku mau belajar taat kepadamu. Aku mau belajar untuk mematuhi apa yang kau tuntut. Saat ini memang aku tidak tahu Tuhan. Tapi aku tahu kau memegang masa depan saya. Saudara. Akhirnya saya pindah ke kota ini. Dan saya mau mengatakan kepada saudara. Kalau saya tidak mematuhi apa yang dituntut Tuhan atas hidup saya tidak mungkin seperti sekarang ini. Kalau saya memaksakan untuk pindah ke Bandung, saya tidak tahu bakal apa yang terjadi. Pasti ujungnya
orang yang tidak taat itu seperti Lot. Dia memilih yang bagus karena melihat dengan mata apa yang terjadi, kehancuran. Saudara. Kalau saya memilih Bandung dengan pemikiran apa yang saya lihat dengan balance antara untung ruginya, itu tidak beda dengan Lot. Tapi kalau kita belajar hari ini dari Abraham, Abraham tidak tahu dia mau kemana. Dikatakan tinggalkan negerimu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan semuanya, dan kau pergi ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Belum tahu. Tempatnya kayak apa? Belum tahu. Tapi ketaatan yang dinamakan mematuhi apa yang dituntut, itu akan membuat kita lihat Abraham menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan bapak orang beriman. Dikatakan anak cucumu akan diberkati luar biasa. Kemanapun kau pergi, negeri itu akan diberkati. Kenyataan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, jikalau saya tidak mau taat, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup saya. Karena itu saya menghimbau buat saudara dan saya dimanapun saudara berada saat ini, mau yang streaming maupun yang ada di tempat ini. Belajar mematuhi apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Jangan keluar dari panggilannya. Jangan keluar dari panggilannya. Saudara. Jangan keluar dari apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupmu. Nanti engkau akan tahu. Memang saat itu pergumulan sangat berat. Bukannya enak pada saat saya pertama kali di kota ini. Tapi satu perkara yang saya tahu. Bahwa di balik daripada semua pendidikan ada perkara yang luar biasa yang saya alami sampai dengan saat ini. Saudara, hal yang kedua, ya, pada saat saya sudah pensiun, ya, di tempat ini saya sudah diberkati Tuhan luar biasa, saya sudah pensiun. Tuhan ngomong, nak kamu berhenti dalam engkau menjadi notaris. Berhenti. Pensiun ya sudah berhenti. Karena apa saudara? Ada beberapa notaris yang baru ngomong begini, tante daripada kantornya tante itu sekarang nganggur, bagaimana kalau kerjasama? Tante bebas mau melayani mau apa. Yang penting kalau ada tante ada di kota ini, tante ngantor. Sebab tante punya banyak langganan, punya langganan bank, pasti nyarinya tante. Terima saja tante. Tante bisa membuat semuanya, saya tinggal teken. Tante dapat 50%. Banyak yang menawarkan kepada saya, ya, sudah tidak bisa tekenan saya sudah tidak laku. Tapi ada orang yang punya tekenan laku tapi tidak punya klien. Saya punya klien tapi nggak bisa teken. Jadi kan itu gampang buat kerjasama. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini ada tawaran begini. Tuhan ngomong, pensiun nak, lepaskan semua pekerjaan itu. Kamu melayani aku dengan full. Saya katakan sekali lagi, mematuhi apa yang dituntut itu tidak mudah. Tetapi itu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Saya tolak itu semuanya. Saya bilang enggak, saya mau melayani Tuhan saja. Selesai sudah pekerjaan saya. Saudara dan saudara tahu, saya mau sampaikan kepada saudara dan sudah sering sekali saya sampaikan. Selama saya pensiun sudah 10 tahun sekarang saya pensiun saudara. Tanpa terasa saya bilang, oh saya itu sudah 10 tahun ya saya pensiun ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saya diberkati Tuhan luar biasa. Sekalipun dalam tanda kutip tidak mendapatkan income dari kantor notaris. Tapi Tuhan peliharakan hidup saya lebih daripada semuanya. Saudara, sekali lagi saya menghimbau buat anak-anak yang masih muda, buat siapa saja yang hari ini mendengar, belajar mempunyai ketaatan total, mematuhi apa yang dituntut.
Memang itu tidaklah mudah, tetapi percaya di balik daripada itu semua, itulah yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Hal yang kedua, dikatakan bagaimana poin yang kedua, yaitu penundukan diri tanpa menimbang-nimbang untung ruginya. Kalau engkau mau menundukkan diri, itu tidak boleh pakai nimbang-nimbang. Seperti yang saya alami. Kalau saya nimbang ini, rasanya berat. Bandung daripada kota Cirebon. Jangan nimbang-nimbang. Kalau ada yang dinamakan penyerahan total, kalau dinamakan adalah ketaatan total, itu adalah penundukan diri tanpa menimbang-nimbang untung ruginya. Sudah kasarnya meremaja. Kalau itu sudah yang Tuhan tentukan, jalani saja. Ujungnya pasti baik. Amin. Kita baca apa yang saat ini dialami oleh Abraham di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini tadi dikatakan tunduk pada apapun yang Tuhan. Yang kedua ada tuntutan lagi. Dia sudah disuruh pergi, sudah oke. Tapi yang kedua disuruh menyerahkan anaknya, yaitu turunannya. Sedangkan Tuhan janji dari keturunan ini akan memancar semua manusia di bumi yang diberkati, yang dikatakan bangsa yang terpilih. Kok bertentangan sekali? Nah, saudara, pada saat saya mulai berpikir, tiba-tiba saya itu banyak baca-baca buku, dan di dalam kitab Yazhar itu kitab orang jujur. Di situ diceritakan, saudara. Ceritakan tentang Tuhan itu kenapa bikin reka-reka seperti ini. Karena memang satu untuk menguji. Tapi sebetulnya ini tuntutan iblis terhadap Abraham. Tuntutan iblis, kok iblis bisa nuntut? Iya. Makanya kita harus berjaga-jaga dan hati-hati. Semua berkat yang saudara dan saya, semua janji yang saudara dan saya terima, hati-hati, harus dikawal. Sebab kalau tidak, iblis itu bisa nuntut. Mungkin melalui perkataan kita dan melalui siapapun. Makanya saya juga menganjurkan kepada para orang tua, senakal-nakalnya anakmu, sejengkel-jengkelnya kamu sama anakmu, jangan sekali-kali keluar perkataan untuk mengutuk ataupun untuk melaknati anak itu. Jangan sekali-kali, karena itu akan dituntut iblis. Nah, ternyata di dalam buku Yazhar ini dikatakan ada cerita. Ceritanya begini. Pada saat itu Ishak, jadi gini saya mau sampaikan dulu, bahwa kitab Yazhar itu adalah pelengkap. Pelengkap daripada Alkitab, yang tidak ditulis dalam Alkitab, sering ditulis dalam kitab Yazhar itu. Nah, di dalam kitab Yazhar itu diceritakan bagaimana pada suatu saat Ismail itu main ke rumahnya Abraham. Kan Ismail sudah diusir, kan sudah suruh pergi. Tapi suatu saat si Ismail itu main juga, namanya juga anaknya, main ke rumah Abraham, ngobrol sama Ishak. Itu terpautnya cukup banyak, 13 tahun. Tapi kalau sudah mulai dewasa, sedangkan Ishak saat itu sudah umur 30. Sudah gede kan? Ngobrol-ngobrol, lalu dia itu pamer. Si Ismail itu pamer sama Ishak, ngomong gini,
kamu kan belum pernah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, katanya. Aku tuh pertama kali aku masih kecil, umurku waktu itu masih 12-13 tahun, 12 tahun. Tiba-tiba Allah Yahweh itu berbicara kepada Bapak, ngomong begini, semua orang yang akan menjadi milik Tuhan itu harus disunat. Aku takut pada saat itu karena aku masih kecil. Tapi semua disunat dan aku merelakan hidupku untuk menyerahkan semuanya. Apa yang dituntut oleh Yahweh. Lalu Ishak itu nyaut, ngomong begini. Kayak begitu aja kok kamu bangga. Andai kata Yahweh itu menuntut hidupku, aku pun mau menyerahkan hidupku untuk Yahweh. Lalu Ismailnya ngomong, kalau kamu disuruh oleh Yahweh untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai korban bakaran, kamu mau enggak? Aku rela. Nah itu, saudara. Perkataan itu ditangkap sama iblis. Lalu iblis itu ngomong sama Yahweh. Ngomong, tuh dengerin. Dia mau menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan. Sebagai korban bakaran. Dicoba. Abraham mau menyerahkan anaknya enggak untuk korban bakaran. Saudara, Tuhan itu sudah tahu ujungnya. Kalau kita tidak tahu ujungnya, kita yang tahu cuma di depan. Tapi Tuhan yang kita sembah yang namanya Yahweh ini ngerti persis apa yang akan terjadi dan bakalnya bagaimana, terus ujungnya bagaimana, solusinya apa, itu Tuhan Yahweh itu sudah tahu. Oleh karena itu, oke, gak apa-apa. Aku mau mencobai Abraham dengan cara menyerahkan anaknya. Saudara tahu. Nah, ceritanya lalu setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terjadi. Dan kalau kita melihat akan semuanya itu, apa yang dilakukan Abraham? Dia benar-benar menyerahkan anaknya. Saudara, di dalam kitab Yasar itu juga disebutkan bagaimana malam itu Abraham menangis. Waktu itu saya berpikir begini, kayak Abraham tuh gak ngomong sama Sarah ya. Kayak sama Sarah pasti Sarah gak boleh. Tapi ternyata tidak. Di dalam buku Yasar itu disebutkan, malam itu juga Abraham berbicara kepada Sarah untuk mengatakan bahwa anaknya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dia harus belajar untuk mencintai dan melayani Yahweh. Dan anehnya Sarah mengatakan kalau itu yang dikehendaki Yahweh, lakukan apa yang engkau pandang baik. Dan apa yang dipandang Yahweh itu baik. Nah, tapi itu kan secara roh, hidup di dalam roh. Tapi dagingnya, dikatakan di dalam kitab itu, Sarah menangis sepanjang malam memeluk akan Ishak. Karena dia rasanya, kok aku rasanya ini gak bakal ketemu kamu lagi loh. Nangis terus. Sampai besoknya di situ diterangkan, waktu mau berangkat terus dipeluk. Sampai akhirnya Abraham nangis, Sarah nangis. Kalau Abraham kan sudah tahu, Sarah masih belum tahu. Tapi Abraham sudah tahu apa yang bakal terjadi untuk anaknya.
Ya, apa yang terjadi? Dia diserahkan, Sarah nangis, Abraham bawa Ishak dan pergi berjalan melakukan apa yang Tuhan. Saudara, itu memang bertentangan antara jiwa dan roh. Tapi sekali lagi kalahkan jiwa kamu untuk mengikuti yang dinamakan penyerahan, ketaatan total. Yang ketiga, apa yang dilakukan yaitu bertindak atau meresponi apa yang difirmankan dengan aktif. Jadi apa yang Tuhan firmankan jangan menunda-nunda waktu. Abraham saat begitu diberitahukan langsung besoknya dia sudah bertindak. Tapi seringkali dalam hidup saudara dan saya, kalau dapat sesuatu, menunda waktu. Itu yang Tuhan gak suka. Begitu kita mendapatkan suatu pesan, walaupun tuntutan itu sangat berat, belajar bertindak tanpa menunda waktu. Yang dikatakan meresponi apa yang difirmankan dengan aktif. Langsung dilakukan. Dan itu yang membuat Tuhan sangat suka. Apa yang diperintahkan langsung dijalankan. Saudara, kita lihat apa yang diresponi oleh Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya, coba bayangkan ya. Begitu dia dapat firman, dikatakan keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi begitu dia dapat firman, malam itu juga dia berbicara kepada Sarah. Bersama-sama setuju pagi-pagi. Tidak pakai siang, tidak pakai sore, tidak pakai besoknya. Tuhan, biarlah mereka itu antara Sarah sama anaknya ini, biar dia kangen-kangenan dululah, karena bakal nanti gak ketemu. Enggak sama sekali. Keesokan harinya inilah meresponi dengan aktif. Saudara, itulah yang membuat Tuhan sangat suka. Jikalau saudara mendapatkan suatu firman yang jelas-jelas, rencanakan dan langsung bertindak. Itu yang Tuhan suka. Kita lihat. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sekarang saya mulai berpikir begini, ngomong enggak sama Ishak? Ngomong. Malam itu juga Abraham bicara dengan Ishak. Dan Ishak mengatakan, Bapak, apapun yang diminta Yahweh atas hidupku, aku merelakannya. Makanya karena sudah dikasih tahu, pada saat mereka itu ada di atas, itu dalam kitab Yahar dikatakan, Ishak mengatakan, Bapak, ikat kakiku dan tanganku. Aku tidak akan memberontak. Nah, di situ dikatakan Abraham nangis, Ishak nangis. Abraham nangis, Ishak nangis. Ishak ditelentangkan di atas mezbah. Abraham enggak ngambil pesonya. Berat sekali dia ngambil peso untuk membunuh anaknya sendiri, itu sangat berat. Saya bisa merasakan sebagai seorang ayah yang punya anak satu-satunya, anak perjanjian lagi. Itu sangat berat sekali. Tapi di dalam kitab Yasar itu dikatakan, lalu Ishak berbicara kepada ayahnya, Bapak, cepat lakukan hal ini. Aku sudah siap untuk dipersembahkan kepada Allah Yahweh. Saudara, nah saya berpikir
Ini yang nulis siapa? Otomatis Abraham. Menulis di dalam kitab itu. Atas pengakuan daripada Ishak. Dan saya yakin ini terjadi sungguh-sungguh. Inilah yang namanya iman dari seorang ayah turun kepada anak. Iman itu bisa nurun, saudara. Iman itu bisa transfer. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang benar-benar beriman, hidupnya membara, otomatis saudara bisa transfer. Kalau saudara hidup dengan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu putus asa, yang ragu-ragu, mengambil keputusan apa-apa selalu menunda, saudara ketularan. Kalau saudara itu bergaul dengan orang yang beriman, terus membara pelayanan, yang diceritakan perkara yang positif, nular. Dan ingat, iman Abraham bisa nurun kepada anaknya. Kalau saudara sebagai para orang tua mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, akan nular kepada anak-anak. Penting sekali para orang tua menyadari diri. Hidup benar di hadapan Tuhan akan nular kepada anak-anak. Dalam pergaulan itu akan nular. Kalau yang baik itu akan nular, yang jelek pun akan nular. Oleh karena itu berjaga-jaga. Benar-benar engkau harus katakan dalam hidup saudara. Berkata hati-hati menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan begini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kenapa Abraham itu tidak membawa dua bujangnya ke sana, ke naik? Karena dia tahu, dua bujang ini memang kalau di dalam kitab Yasar itu dikatakan salah satunya adalah Eliezer. Kenapa tidak dibawa? Karena dia tahu ini bisa menjadi penghalang. Bisa mengatakan, jangan Tuhan kok kejam sekali untuk membunuh anak Tuhan. Pasti ada yang penghalang. Oleh karena itu dia katakan, semua penghalang yang menghalangi akan semua rencana Tuhan atas hidupmu, hati-hati. Pada saat saya mau pindah ke kota Cirebon ini, teman-teman saya di Bandung semua nangis. Jangan pergi, nanti persekutuannya gimana di sini. Jangan pergi, kami masih butuh, kami masih pengen, kami ini dan semuanya. Tapi saya katakan, saya mau belajar taat sama Tuhan. Kalau kamu ngomong begitu, kamu berarti menghalangi rencana Tuhan atas hidup saya. Lalu diam semuanya. Dan mereka jadi gak berani lagi untuk mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai tergoyahkan dengan apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya. Jalani, bertindak dengan aktif. Seperti yang dikatakan ini, semua penghalang disingkirkan. Lalu dia banyak pergi bersama dengan anaknya. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ada perkataan iman. Perkataan iman itu luar biasa sekali.
P itu mulut. Ya. Tahun ini tahun mulut juga. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa perkataan itu bisa jadi. Hati-hati dengan mulut kita, jangan berbicara yang tidak baik, berbicaralah perkara yang positif. Ya. Diperkatakan nanti Tuhan yang menyediakan. Wujudnya kenyataannya betul kan? Akhirnya Tuhan menyediakan, gak jadi Ishak dikorbankan, Tuhan menyediakan. Jadi perkataan itu sangat luar biasa. Belajar minta setiap hari, pertajam pendengaranku Tuhan dan pertajam cara berbicara. Supaya apa yang kita bicarakan benar-benar menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang kita katakan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ayat yang ke-9. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Nah, dikatakan diikat karena Ishak yang minta sebetulnya anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, saudara, dan kita tahu selanjutnya Tuhan buka jalan. Saudara, benar-benar kita tahu, sekalipun ada ujian, sekalipun dituntut oleh iblis, satu perkara, masih ada Tuhan, masih ada jalan. Amin. Penyerahan total itulah yang dibutuhkan. Benar-benar punya ketaatan total. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sekarang yang keempat. Poin yang keempat adalah tidak ada pemberontakan. Tidak ada pemberontakan dan tidak kecewa sama Tuhan. Saudara, dalam buku Yasar ini juga diterangkan bahwa sepeninggalan daripada Ishak pergi bersama dengan ayahnya, ini Sarah jadi stres. Sarah stres. Nangis terus-terusan. Lama-lama iblis juga bujuk. Ya makanya kemungkinan dia mati, kemungkinan begini dan begitu. Dia kecewa sama Abraham. Lalu apa yang terjadi? Sarah itu pergi. Sarah meninggalkan tempatnya. Dia pergi ke suatu tempat, sampailah dia di Hebron dikatakan. Di Hebron dia di sana nyari terus-terusan. Jadi stres, jadi rada linglung si Sarah ini. Akhirnya mati Sarah itu. Betul perasaannya. Mungkin aku tidak ketemu anak saya. Betul. Dia sama sekali tidak ketemu sama Ishak. Waktu Abraham balik turun dengan kemenangan yang luar biasa bersama Ishak. Abraham itu nyariin Sarah. Nyariin kemana-mana, ditanyakan kemana-mana, gak ada yang tahu Sarah kemana. Akhirnya tinggallah dia di Berseba. Abraham sama Ishak tinggal di Berseba. Saat di Berseba tiba-tiba dia mendengar kabar, istrimu meninggal. Di mana? Di Hebron. Langsung mereka ke Hebron dan melihat Sarah sudah mati. Sudah gak bisa apa-apa. Udah mati, gak bisa ketemu sama anaknya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Ishak saat itu. Tapi di sini kita tahu, di dalam Alkitab
dan di dalam kitab Yesaya tidak pernah disebutkan bahwa Abraham menyesal dan kecewa sama Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dan di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan Ishak dengan kematian ibunya dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Di sini kita tahu yang namanya penyerahan total, yang namanya ketaatan total, itu benar-benar tidak ada pemberontakan, tidak ada rasa kecewa dalam segala perkara. Saudara, dia terima semuanya itu. Memang pada saat itu dikatakan Abraham meratapi istrinya yang meninggal. Ishak pun sama, meratapi akan ibunya yang dia sangat kasihi meninggal, diratapi. Secara jiwanya dia terpukul banget, tapi di dalam rohnya dia kuat dan dia percaya penuh bahwa inilah yang terbaik. Saudara, dalam menghadapi apapun belajar jangan kecewa. Pada saat kematian daripada suami saya sampai pernah terucap dalam mulut saya, Tuhan, rasanya kok gak tepat ya kau bawa suami saya pulang dalam keadaan seperti ini. Karena pada saat itu saya sedang kakinya patah, saya masih di kursi roda. Mungkin saudara-saudara seperti Pak Gideon, Ibu Ina juga tahu semuanya apa ya saat itu saya sedang alami. Masih di kursi roda, tidak bisa jalan. Sophie masih di Kanada, hampir lulus. Bu, ya nanti kalau Sophie sudah lulus dan dia pulang, jadi saya tuh ada temannya. Bu, ya nanti kalau mau meninggal itu waktu kaki saya ini sudah sembuh, saya bisa jalan, saya di rumah sendiri, tidak ada orang yang rasanya dalam tanda kutip nanti bakal sing bantu saya siapa. Tapi ternyata Tuhan bawa pulang. Pada saat saya merasakan Tuhan rasanya gak tepat. Tapi Tuhan katakan ini yang terbaik. Untuk belajar mengatakan ini yang terbaik itu tidak semudah kata-kata. Harus diperangi jiwanya. Tuhan, aku tahu ini yang terbaik. Tuhan, ini aku, ya inilah yang terbaik. Saya bisa merasakan apa yang dialami oleh Ishak saat itu. Apa yang dialami oleh Abraham karena saya ngalami. Bagaimana rasanya tidak tepat. Kan lebih baik kalau saya sedang dalam keadaan kaki saya sudah sembuh dan anak saya sudah pulang. Sehingga kita bisa ngurus semuanya berdua dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan ini tepat dan yang terbaik. Tepat menurut Tuhan, kadang-kadang tidak tepat menurut kita. Tapi satu perkara kita tahu, itulah yang terbaik. Jangan ada pemberontakan. Kalau mau kamu mempunyai penyerahan total, apapun yang ditetapkan, terima dengan pengucapan syukur. Di dalam Alkitab sudah ada, yaitu Abraham dan Ishak. Dia terima semuanya keputusan Tuhan. Dan dikatakan dia meratapi istrinya. Orang kalau meratap itu lebih dari menangis. Saudara. Tapi ya sudah. Saya pun meratapi. Tapi saya bilang, ya sudah Tuhan, apapun yang terjadi saya belajar untuk menyerah. Dia pegang kendali. Dan dia tahu persis apa yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Belajar saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya di balik itu Tuhan punya rencana. Kita tahu saat ini pandemi memang sudah agak surut ya. Tapi saya juga dengar lagi, nanti bakalnya ada lagi, nanti bakalnya ada lagi. Saudara, saya sampai merasakan, lah ini kapan selesainya? Tapi satu perkara, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Ya. Selanjutnya dikatakan yang kelima, yaitu yang terakhir. Percaya Tuhan tetap pegang kendali. Apapun yang terjadi. Pegang kendali dalam hidupmu, gak usah takut ya.
Gak usah takut, Tuhan tetap pegang kendali. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, sudah sering kali kita dengar, tapi hari ini saya minta dalami arti daripada ayat ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, sekali lagi saya baca ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Omongin diri kita. Sekarang ngomong ke sebelahnya, pencobaan yang kamu alami ini biasa. Biasa. Apa? Biasa. Bukan luar biasa, biasa. Ya, nah, dikatakan lagi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ingat ya, Allah itu setia. Setia, dia itu setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan sebelahnya, ada jalan keluar. Ada jalan. Ada jalan. Ya, pasti ada jalan keluar. Jadi saudara, yang terakhir ini ya, percaya Tuhan tetap pegang kendali. Percobaan-pencobaan yang bakal terjadi, mungkin saat ini belum ya, tapi bakal terjadi. Semua musibah yang bakal terjadi di dunia ini dan di Indonesia itu adalah musibah yang biasa ya. Kalau kamu dengar banyak masalah, saya hari-hari ini mendengar di Sulawesi, ya, di Kalimantan, banjir besar, ya, banjir bandang. Saya katakan ke mereka, sabar. Itu pencobaan yang biasa. Ya. Dan dikatakan lagi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, tidak melebihi, percaya saja. Tidak akan lebih daripada kekuatan kita. Sebab dikatakan Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang setia. Yang setia dikatakan. Dan tidak akan, dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Jadi tidak usah takut. Dalam menghadapi apapun tidak usah takut. Pasti ada jalan keluar. Karena firman Tuhan mengatakan, aku ini jalan. Kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan katakan loh, tidak ada jalan lain. Ada jalan keluar. Karena Dia adalah jalan. Pegang itu. Pegang itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena kita tahu masih ada jalan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, masa-masa sekarang ini, percayalah tidak melebihi kekuatan kita. Jadi yang pertama ingat, ini pencobaan yang biasa. Ya. Tidak melebihi kekuatan, ya, tidak melebihi kekuatan kita. Terus pasti ada jalan keluar. Jadi ingat 3 perkara ini. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi sesuatu, ingat ya, ini biasa. Ya, ini biasa. Kalau nanti bakal menghadapi, katakan ini biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, pasti
ada jalan keluar. Amin. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu pada saat kita ada acara bahtera di Manaim, waktu kita sedang berdoa saya dapat penglihatan, saudara, bahwa untuk tahun ini itu Tuhan memberikan satu tongkat yang bercabang dua. Satu cabangnya itu adalah tongkat otoritas, satu cabangnya tongkat gembala. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini kok tongkat kau berikan untuk tahun ini, apa tujuannya? Tuhan katakan, nak, tongkat gembala itu kamu bisa melayani dengan kasih. Tetap melayani, tapi tongkat otoritas, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, angkat tongkat otoritas ini. Dengan otoritas ilahi pasti selalu ada jalan keluar. Amin. Percaya saudara bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita pada saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kami. Siapa yang belum mendapatkan perjamuan, mungkin bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh para asyir. Sudah semua? Kalau sudah semua kita akan bangkit berdiri, saudara. Yuk kita berdoa. Bapak, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami tahu bahwa ketaatan total tidaklah sesuatu hal yang mudah. Tetapi kalau hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami tentang ketaatan total. Buat kami mendalami akan hal ini Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu. Karena Engkau sudah melakukan penyerahan total terhadap Bapa di surga. Mau menyerahkan tubuhmu dan darahmu ini sampai menjalani akan Via Dolorosa. Engkau menyerahkan tubuhmu Tuhan dan darahmu yang mengalir di atas bukit Golgota. Engkau memberikan contoh kepada kami apa arti penyerahan total. Apa arti daripada ketaatan total terhadap Bapa. Dan saat ini kami memegang Tuhan akan roti ini dan akan anggur ini sebagai lambang daripada tubuhmu dan darahmu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah saat kami makan dan minum ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu supaya Engkau memberikan roh kemampuan untuk kami mempunyai ketaatan total dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu yang lama. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus sucikan daku. Yuk. Mari saudara kita nyanyikan nyanyian ini. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darahmu Yesus.
berpikir kami ya Tuhan. Dengan kami makan tubuh dan darah-Mu, biarlah cara berpikir kami diubahkan menjadi cara berpikir yang pas di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami. Biar persembahan yang dipakai buat lawatan, kami mau kirimkan yang buat lawatan ini Tuhan, untuk dana bencana banjir yang ada. Kami mau berikan buat lawatan untuk pulau-pulau. Kami juga akan memberikan persembahan buat tempat ini. Engkau yang akan menguduskan semua persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terjadi perlipat kali gandaan dengan apa yang Engkau berikan buat kami dan kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan maju ke depan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat awal sampai akhir daripada kebaktian di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pada malam ini Tuhan. Dan saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Semua yang terbaik yang dari surga yang Kau sediakan buat kami terima dengan utuh. Semua berkat-Mu, semua anugerah-Mu, semua penyertaan-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala kemuliaan
Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.